Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rizky Aulia Putri dengan NIM 21150-122 dari Prodi Ilmu Hukum semester 6 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam perdata, yaitu arbitrasi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan didasari dengan perjanjian arbitrasi yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang bisa diselesaikan secara arbitrasi yaitu sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak, di mana menurut hukum dan peraturan undang-undang semuanya dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Seperti yang pertama konsumen, ketenagakerjaan, pelayanan publik, perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jangka waktu arbitrasi. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari semenjak arbiter atau majelis arbitrasi terbentuk, dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar hukum arbitrasi. Arbitrasi diatur dalam yang pertama yaitu perjanjian arbitrasi, yang kedua dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pasal 58 sampai 61 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga yaitu dalam hukum internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi New York 1958. Selanjutnya yaitu perjanjian arbitrasi. Perjanjian arbitrasi terbagi atas dua bentuk. Yang pertama, Pactum de Compromitendo dan kedua Akta Kompromis. Pactum de Compromitendo yaitu berarti para pihak yang mengikat diri untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrasi. Artinya, perjanjian arbitrasi dibuat sebelum terjadinya sengketa dan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa depan. Yang kedua yaitu Akta Kompromis. Akta kompromis merupakan suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul melalui lembaga arbitrasi pada saat sengketa terjadi atau setelah sengketa terjadi. Tentang kelebihan arbitrasi. Arbitrasi tentunya memiliki kelebihan dalam penyelesaian sengketanya, yaitu yang pertama, para pihak bebas memilih sendiri arbiternya. Tentunya mereka akan memilih arbiter yang berkualitas dan berintegritas. Yang kedua, hukum acara yang dipakai dalam arbitrasi ini adalah bersifat fleksibel. Yang ketiga, sengketa akan diputus oleh pihak yang netral. Pihak tersebut tidak akan memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Yang ketiga, kecepatan penyelesaian secara arbitrasi ini lebih terjamin karena lamanya penyelesaian sengketa akan disepakati oleh para pihak dan itu akan bersifat privat atau rahasia. Kelebihan arbitrasi, tentunya arbitrasi juga memiliki kelemahan, yaitu seperti tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrasi. Selanjutnya, jika ada para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan kasusnya secara arbitrasi, harus siap dengan biaya yang ekstra. Jika menggunakan arbitrasi ad hoc pun, para pihak harus mengeluarkan biaya ruangan, fasilitas sidang, honor arbiter, sekretaris, penerjemah, dan lain-lain. Dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrasi, tentunya arbitrasi sendiri mempunyai prosedur atau tahapan yang harus dilaluinya. Seperti yang pertama itu tahapannya yaitu kesepakatan penyelesaian sengketa secara arbitrasi. Yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrasi. Yang ketiga, penunjukan arbiter. Yang keempat, tanggapan termohon dan tuntutan balik atau rekonvensi. Yang kelima, sidang pemeriksaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu putusan arbitrasi. Selanjutnya yaitu tentang standar klausula arbitrasi. Standar klausula arbitrasi ini terbagi atas dua macam. Yang pertama, BANI. BANI atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia berisikan tentang semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan prosedur arbitrasi BANI. Yang keputusannya tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan keputusannya tersebut berfungsi sebagai tingkat pertama dan tingkat akhir.
Yang kedua yaitu UNCITRAL atau United Nations Commission of International Trade Law. Yang dimaksud di sini yaitu setiap sengketa, pertentangan, atau tuntutan yang terjadi atau sehubung dengan perjanjian ini atau prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrasi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UNCITRAL ini. Selanjutnya yaitu tentang 3 hal yang harus kita pahami dalam proses arbitrasi. Yang pertama ada lex arbitri. Lex arbitri ini yaitu hukum negara yang mendasari suatu proses arbitrasi di suatu negara. Seperti di Indonesia, arbitrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Lex arbitri ini dikhususkan bagi siapa saja, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang berarbitrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada hukum acara arbitrasi. Hukum acara arbitrasi ini mencakup hampir semua lembaga arbitrasi yang memiliki hukum acaranya sendiri, seperti BANI dan UNCITRAL. Yang ketiga yaitu substantive law, yaitu hukum material ini mengatur tentang apa yang disengketakan. Maksudnya hukum material ini kekhasannya adalah boleh dipilih oleh para pihak. Akibat hukum dalam perjanjian arbitrasi ini yaitu adanya suatu perjanjian arbitrasi meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatnya yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Dan pengadilan negeri wajib menolak atau tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrasi, kecuali dalam hal tertentu yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam arbitrasi dan pengadilan itu mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama yaitu hasil akhir antara arbitrasi dan pengadilan itu berupa putusan. Yang kedua, putusan dalam arbitrasi maupun pengadilan itu diputus oleh pihak ketiga yang netral, baik hakim maupun arbiter. Yang terakhir yaitu dalam arbitrasi dan pengadilan itu sama-sama mempunyai dua pihak yang bersengketa. Dari persamaan arbitrasi, pasti juga terdapat perbedaan arbitrasi dengan pengadilan. Perbedaannya terletak pada yang pertama yaitu dalam arbitrasi, arbiternya ditunjuk oleh para pihak, sedangkan di pengadilan, hakimnya ditunjuk oleh ketua pengadilan. Yang kedua, arbitrasi berdasarkan atas kepada konsensus dari para pihak, sedangkan di pengadilan itu berdasarkan sistem yang sudah baku. Yang ketiga, arbitrasi sendiri itu bersifat tertutup sehingga kerahasiaannya terjaga, sedangkan di pengadilan itu bersifat terbuka. Yang keempat yaitu putusan arbitrasi bersifat final and binding, sedangkan di pengadilan itu bisa jadi kemungkinan bisa para pihak tersebut mengajukan banding. Dan yang terakhir yaitu arbitrasi lebih bersifat fleksibel, sedangkan di pengadilan kita harus bersifat formal. Baiklah, sekian pemaparan dan materi dari saya tentang arbitrasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.